Hadir untuk Anda program Obsesi, obrolan sejenak Sabtu pagi. Ngobrol soal politik tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena politik itu ada yang bilang menggelitik ya. Unik juga, butuh ilmu tapi juga butuh seni atau arts. Kita akan ngobrol pagi hari ini bersama Kang Wi. Akrabnya Kang Wi, nama panggilan akrabnya, tapi nama lengkapnya adalah Bapak Dwi Agus Prayitno SHMSI, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Kita akan ngobrol terkait dengan politik regenerasi. Ini sesuatu yang barangkali menarik untuk kita bahas semua pemirsa dan juga pendengar, karena semuanya adalah butuh regenerasi. Dan politik adalah bagian dari pemerintahan itu sendiri. Sebagai negara demokrasi, tentu hal ini akan menjadi perhatian serius bagi semua pihak, karena kelangsungan bangsa dan negara tidak lepas dari proses politik. Baik, kita menyapa yang sudah hadir di studio. Kang Bi, Pak Dwi, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kabar baik, Mas Adi. Kabar baik dan sehat, Kang Dwi. Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan yang luar biasa, bisa menyempatkan hadir, alhamdulillah ini. Ya. Sesuatu yang barangkali mudah-mudahan bisa memberikan energi dan motivasi sesuai dengan tema kita, politik regenerasi. Kang Wi, ngomongin soal politik, barangkali kita flashback sejenak. Karir politik Kang Wi hingga menduduki Ketua DPRD Ponorogo dulu seperti apa ceritanya? Iya, ya sebelumnya kepada pemirsa khususnya baik di 92,1 FM dan di YouTube sekaligus yang di IG, Instagram, tentunya pertama kami sampaikan selamat jumpa dalam forum ini. Yang lebih penting lagi, selamat menyambut tahun baru 2025. Kita mengawali tahun baru tahun ini 2025 di pagi hari ini. Ya, kalau tadi disampaikan bahwasanya ceritanya gimana, kok terus ada ya perjalanan. Ya, jadi ini ya proses panjang sebenarnya. Sebelum kita masuk di politik, ya tentunya ini ada beberapa cerita di belakang. Jadi kalau kita masuknya di politik itu praktis yang di partai itu di 2002, 2002, kemudian kami masuk di legislatif 2004. Jadi sebelum ke situ kita banyak berkiprah di organisasi Badan Otonom NU, mulai dari di IPNU, di tingkat cabang, di Ansor di tingkat cabang, sampai dengan di situ ada 3 tahun ya, cukup lumayan. Dan kita bahkan ketika di IPNU ini tidur ya di kantor NU sana. Kita berjalan di situ sampai dengan 2000 baru di IPNU di sekretaris cabang, di Ansor juga di sekretaris PJGP Ansor. Di periode itu yang waktu itu ketuanya Pak Ajis yang Ansor. Ya, baru 2002 ini kan ada 99 kemarin proses itu ya, reformasi, banyak teman-teman itu ada partai yang didirikan oleh PBNU secara historisnya. Kemudian kita yang ada di Banom ini tentunya ya berkiprah di situ. Jadi ya kita bagi karena ini nanti dalam rangka memperjuangkan kepentingan Nahdlatul Ulama secara umum. Jadi sebelumnya di situ, dan saya juga pernah ikut di organisasi, kalau di waktu di sekolah ya di Pramuka, di OSIS ya Pramuka ini, sampai saya juga masuk di Warna Bakti, Saka Warna Bakti ya. Jadi banyak berorganisasi lah. Tapi kalau dari organisasi kemudian ya itu masuk di pasca reformasi, itu reformasi sudah terbentuk keputusan. Di proses berikutnya di 2002 itulah kita masuk di legislatif, karena berangkat dari kegiatan organisasi.
Tapi tiba-tiba melompat menikmati organisasi sebelumnya Pak ya. Di sekolah, di OSIS misalnya di Pramuka menikmati organisasi itu. Kemudian termasuk di IPNU, di GP Ansor juga menikmati organisasi. Kemudian tiba-tiba tertarik, saya kok nyalek aja. Itu ceritanya gimana? Ada dorongan dari barangkali orang tua, lingkungan atau? Ya, jadi murni ini bukan karena keturunan atau bukan karena orang tua ini terahnya di politik, tidak. Justru kalau keluarga ini keluarga petani, jadi kalau kakak ada yang di PNS, juga ada yang di guru. Justru saya yang menyendiri, dalam arti tidak di jalur pemerintahan, tidak jalur di negeri lah. Ya, kita masuk di jalur politik. Ya itu karena adanya waktu juga tidak terpikir, karena adanya begitu reformasi ada NU membentuk PKB dan kita di Badan Otonom NU, tentunya oke lah, karena ini bukan karena ini dalam rangka kepentingan untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama secara umum, ya kita yang di Ansor, yang di generasi muda kita masuk. Jadi masuknya itu pasca dari sekretaris Ansor ke DPC PKB. Langsung di situ masuk di sekretaris DPC PKB. Respon dari keluarga, bapak atau ibu atau kakak adik seperti kita dari keluarga ini ya sudahlah, silahkan masing-masing ini kalau sesuai dengan pikirannya, arahnya ke situ monggo. Karena dulu kalau saya berpikir ketika lulus SMA ini, karena keluarga juga keluarga biasa-biasa, artinya menengah ke bawah lah, keluarga tidak mampu istilahnya. Jadi waktu mau kuliah kita juga masih jeda dulu, dan kita waktu itu lulus SMA, terus saya harus kerja. Saya tuh melihat di koran ada iklan-iklan kecil. Itu pikiran saya waktu itu daftar sebagai sales itu. Mencatat. Iya, lowongan pekerjaan. Jadi itu kemarin pikirannya ke situ. Tapi nggak tahu karena ini bukan proses dari awal. Jadi karena ini ada PKB dan ini kepentingan yang berjuang, dan kita sudah masuk di Badan Otonom, tentunya kita lebih baik untuk ikut bersama-sama di situ. Jadi perjalanan ketika organisasi di sekolahan, kemudian organisasi di luar, namanya Nahdlatul Ulama, kemudian terpikirkan untuk politik. Berarti ketika masuk di SMA ikut koordinasi nggak terpikir sama sekali. Kepengen berkiprah di politik belum? Belum ada, belum, masih kosong. Nggak ada pikiran untuk masuk ke politik. Ya itu tadi saya ceritakan, baca iklan tadi, nanti saya kuliah sambil nyeles atau gitu. Sampingan gitu. Iya. Pikirkan saat itu. Dan begitu nyalek ternyata langsung jadi saat itu. Iya, alhamdulillah tahun 2000 jadi 2004 ya. 2004 ya. Dan hingga saat ini berkiprah di legislatif. Memang sebenarnya kan faktor keluarga sangat menentukan Kang di karir panjenengan sendiri. Ya, bisa faktor keluarga ini kita ya hanya lingkungan ini bukan untuk politiknya waktu itu, ya di lingkungan kita, ya lingkungan keluarga Nahdien, dan ini yang mendukung keluarga ya berorganisasinya itu. Ya waktu itu mendukung itu. Jadi masuk ke politik ini tadi juga arahnya nggak ada langsung ini karena ada partai yang didirikan itu, ya gitu. Itu saja pikiran kita kemarin. Jadi memang perjalanan politik saat itu memang seperti itu di tahun 2004 ya. Dimulai dari reformasi 1998. Pak Dwi tadi menyampaikan berarti dari pengalaman panjenengan ketika ikut organisasi di sekolah maupun luar sekolahan, ini manfaatnya menurut Anda seperti apa? Iya. Jadi ini saya pikir justru linear dalam arti kalau di hierarki sekolahnya di SMA-nya kita nggak linear, karena kita kalau ngambil jurusan fisika waktu itu. IPA. Nah kemudian di organisasinya ini ternyata dengan berorganisasi ini sangat mendukung sekali ketika kita masuk di legislatif. Karena apa? Proses untuk berkomunikasi, proses untuk menuju bersama-sama untuk bersama masyarakat lah. Ini diawali
kita nggak tanggung lah akhirnya, nggak tanggung karena kita sudah masuk di banyak organisasi tadi, di Pramuka, di OSIS, jadi berkomunikasi dengan masyarakat ini yang pintu-pintu masuknya. Ya, jadi penting ya terkait dengan kepemimpinan, leadership misalnya itu sudah pernah dialami sejak masa SMA. Dan saat itu barangkali Kang Wi juga belum melihat secara khusus terkait perpolitikan itu. Ya, sama sekali tidak ada, tidak punya pikiran nanti di politik ini kan belum memikir ini ada fungsinya untuk legislasi, fungsi penganggaran ini belum sama sekali. Yang modal utamanya ya kita sudah bisa berinteraksi dengan masyarakat, itu yang lebih. Karena yang harus dipahami juga karena saat sekarang pun generasi muda barangkali juga belum begitu melek terkait fungsi dewan itu apa. Apalagi juga belum pernah mampir juga di gedung Kabupaten Ponorogo. Ini memang proses yang dialami memang seperti itu. Jadi kalau kita ngomong soal politik regenerasi memang barangkali memang banyak kasus yang kita jumpai Kang Wi ya. Misalnya orang tuanya dari kakeknya dulu pernah di politik, kemudian sampai ke cucu pun akhirnya masih politik. Politik itu sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan memang karena politik ini kaitannya dengan proses pemerintahan, kan ada ruang yang cukup Kang Wi bagi kita. Misalnya terkait dengan kepemiluan, 17 tahun sudah bisa ikut dalam proses politik, punya hak suara. Kemudian mau mencalonkan sebagai kepala daerah barangkali 25 tahun sudah bisa mencalonkan sebagai bupati. Misalnya 30 tahun gubernur. Kemudian proses kemarin 36 tahun bisa menjalankan sebagai presiden, wakil presiden. Artinya ruang dan kesempatan sangat-sangat terbuka untuk proses politik. Keterlibatan kita semuanya dalam proses politik dan pemerintahan di Indonesia. Di tingkat lokal barangkali juga kami melihatnya nanti seperti apa regenerasi ini. Barangkali yang harus dipahamkan dulu kepada generasi muda terkait dengan politik itu sendiri. Iya, jadi gini. Kemarin itu kan ada pikiran bahwa politik itu kotor. Politik itu kotor itu sudah pikiran-pikiran itu lama pikiran itu. Kemudian lama-kelamaan ya kita mesti harus memberikan penjelasan bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita hadapi ini semuanya adalah proses politik. Proses politik. Nah, ketika ngomong kotor ini barangkali dia mikir, karena pakai uang dan sebagainya, mungkin semacam itu. Akan tetapi kalau ini nanti kita tidak masuk di situ, siapa lagi yang ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi? Ya, jadi dalam rangka itu kepada teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan yang generasi muda ini, image tentang politik kotor ini tolong bisa dihilangkan. Dan alhamdulillah sekarang pikirannya sudah tidak begitu. Bahkan sekarang kan pemimpin-pemimpin muda itu banyak muncul, ada yang di Trenggalek masih muda, dia bahkan wakil presiden pun dan juga muda. Jadi ini memberikan pintu kepada kita generasi muda untuk bisa berkiprah di dalam berpolitik. Entah apapun, tidak harus di legislatif, tapi ikut mengambil kebijakan. Ikut dalam proses untuk pengambilan kebijakan. Menentukan juga nanti sudah barang tentu kalau terlibat dalam politik, apakah itu di fungsi legislasi atau di eksekutif, barangkali seperti itu. Karena memang generasi muda ini punya tanggung jawab terhadap masa depan. Berarti Kang Wi dulu masuk ke dalam politik, niat utamanya yang tergambarkan adalah memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Secara otomatis karena di situ di politik ini berarti nanti bersama-sama dengan pemerintahan untuk noto pembangunan. Hanya sekilasnya itu. Akhirnya dengan itu berarti kita harus bisa masuk ke situ karena ketimpangan yang kita hadapi ketika kita masuk di organisasi kemasyarakatan kemarin ini kan banyak muncul. Berarti kita mesti masuk ke usia berapa saat itu? Waktu itu saya usia 26. Sudah jadi anggota dewan. 26 tahun ya. Tapi sekarang namanya yang lebih muda lagi banyak juga ya. Banyak. Ya, ini persentasenya cukup lumayan. Mungkin ya persentasenya hampir separuh ya. Meskipun yang lama kemarin waktu proses ini kita cerita yang di proses 2024 kemarin Februari tanggal 14 itu istilahnya kita semuanya datang ke padang mahsyar, bahasanya kan begitu, untuk dihisap. Hasil hisapnya itu dari 45 anggota dewan yang kemarin mencalonkan, yang lama
itu alhamdulillah hisapnya masih cukup lumayan, ada 9 yang tidak gagal. Lepas dari itu ada yang dua ada yang tidak mencalonkan lagi, ada yang 2 meninggal. Itu alhamdulillah juga dari generasi muda yang menggantikan yang tampil. Jadi melihat itu sekarang prosentasenya ya 50-50 lah. 50-50. Yeah. Politik regenerasi, semuanya butuh regenerasi, dan barangkali yang menarik adalah butuh pencerahan bagi kita semuanya, bahwasanya memang politik itu tadi disampaikan tidak kotor ya, dan generasi muda juga punya tanggung jawab di bidang politik. Jangan a priori terhadap politik itu sendiri, karena siapa lagi yang akan menentukan perjalanan bangsa selain generasi muda itu sendiri. Karena itu keterlibatan dalam politik memang ya mau tidak mau hukumnya wajib ini Kang. Ya. Kang Wi 26 tahun sudah duduk di anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Pernah perjalanannya sebagai anggota, sebagai wakil ketua, dan sebagai sekarang pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo, kurang nomor 1 di DPRD Kabupaten Ponorogo. Karir politik barangkali sekarang tidak akan terhenti Kang Wi ya. Punya cita-cita politik lagi. Ya kita mengalir saja lah. Mengalir. Ini kan apapun kalau kita mengalir dan kita tekuni, ya tentunya mesti ada jalan. Tapi kuncinya harus dengan senang hati. Iya, senang hati itu yang gembira. Kayak besar demokrasi. Mari kita sambut dengan riang gembira. Memang perjalanannya memang harus seperti itu Kang Wi, dan enjoy aja menikmati. Ya. Jadi ya begitulah, kemarin kita karena berproses ini mulai 2024. 2024 kita masuk. Waktu itu kita punya 8 anggota fraksi. Kita juga nggak tahu bagaimana kita masuk lolos itu sendiri juga ketika di DPRD juga dipercaya oleh partai sebagai waktu itu sebagai ketua fraksi. 2004 ya, 2004 sebagai ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Ini sudah orang bilang, orang bahasa Jawanya ngelontok nih. Ya minimal kita sudah mengikuti proses ini panjang, dan mudah-mudahan ini tetap diberikan kelancaran. Hanya itu. Dan ini kan kalau proses-proses dengan kebijakan-kebijakan mulai dari ketika di 2004 masuk di 2009, 2014. Sampai di 2024 ini kan berbeda-beda, baik kebijakan pemerintah ya dari pusat. Dulu kalau ngomong kita ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat, ya ini daerah sana ini perlu dibantu, ini masjidnya mau roboh, kita langsung mencatat 1 titik, ini kita kasih anggaran 25 juta. Kalau tahun dulu kan sudah gede ya, itu enak dalam artian karena aturannya memang mengatur kepentingannya semacam itu. Tapi kalau sekarang kita harus masuk ke SIPD, dan ya inilah perkembangan yang ya karena tahun demi tahun ini kan juga ada perubahan. Artinya ini dia mekanismenya, dan ini harus masuk sampai di tingkat pusat terpantau. Ya dalam rangka apa? Dalam rangka ini linier supaya memang benar-benar ini kepentingan perjuangannya di sini. Dan ini sudah diproses mulai awal. Terencana. Iya. Oke, jadi memang artinya nggak ada habisnya ilmu sebenarnya. Iya. Terus setiap bahkan tidak ngomong 5 tahunan, mungkin dalam 1 tahun berikutnya ada kebijakan yang baru lagi. Iya. Ya, katakan kita ngomong terakhir saja, ini hubungannya dengan kita penganggaran. Oke, sudah diatur, ini kita mencolot ya, diatur lewat kita dalam rangka proses penganggaran ini, mulai dari ada reses di DPR, ada musrenbang, ini di tingkat eksekutif, ini dipadukan di DPR ada pokok-pokok pikiran, kemudian di eksekutif juga ada usulan-usulan program. Ketika itu masuk ke menjadi program antara keduanya, yang ini masuk di SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah sudah kita laksanakan beberapa jalan, kemarin berjalan 2 tahun itu ada SIPD waktu itu Indonesia, SIPD merah putih. Nah kemudian
ketika di tengah-tengah perjalanan kita sudah masukkan SPD, pemerintah pusat mengambil yang tahun ini aja 2024 APBD yang sudah dimasuk di pokok-pokok pikiran ataupun di usulan pemerintah daerah bentuk APBD. Ini diatur lagi dengan KMK 24 bahwa ada KMK berapa gitu, bahwa APBD nanti infrastrukturnya harus 40%, gaji tidak boleh lebih dari 30%, pendidikan 20%, kesehatan dan seterusnya diatur semacam itu. Akhirnya ini juga saling ini kan perubahan. Jadi tidak ngomong satu tahun berjalan, ini sudah ada kebijakan pemilu ya itulah ya kita harus karena ini dari unsur pemerintahan daerah ya, kita bagaimana eksekutif dengan legislatif ini bisa berjalan tidak lepas dari apa yang menjadi kebijakan pusat, karena ini Indonesia, Ponorogo ini juga Indonesia kan, kita juga akan mengikuti itu semua. Ya memang prosesnya seperti itu kan ya, dari kebijakan kepemimpinan di tingkat berdampak juga terhadap kebijakan di tingkat daerah. Ya, jadi itu kan artinya belajar kita terus, ya, nggak berhenti sampai nanti kita belajar lagi. Ya itulah makanya ya malah kelihatan seger, kelihatan seger, kelihatan fresh, terus Oke, kami tadi disampaikan ketika usia 26 tahun kembali sudah pernah duduk di anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Ralat kita itu 36 tahun, 36 tahun. Anggota DPRD. Artinya proses sebenarnya kan kesempatan 25 kan boleh Kang. Iya boleh, iya. Artinya proses regenerasi. Kalau kita ngomong soal politik, Kang, sebenarnya politik harus diperkenalkan sejak kapan ini untuk generasi muda? Ya, mulai dari generasi muda ini kita malah justru ketika teman-teman itu duduk di bangku sekolah, ini sudah diperkenalkan tentang politik, tentang kebijakan ini sudah harus diperkenalkan, karena memang mereka lah nanti yang akan meneruskan ini semua tongkat estafet ini, karena itu biar tidak ada stagnan setelah dari generasi ini masuk ke generasi muda yang nanti itu bahasanya yang bonus demografi itu. Ya, itu nanti itu nanti kan kita harus perkenalkan mulai dari bangku sekolah. Bahkan kita sering bersama-sama dengan teman-teman ini bergantian ke teman-teman ke sekolahan atau ke pondok dan ke perguruan tinggi yang mana itu kita memberikan pemahaman tentang kelegislatifan, tentang kebijakan-kebijakan. Oke, artinya memang sebenarnya kan harus diperkenalkan. Kalau politik barangkali di tingkat legislasi berarti memperkenalkan fungsi legislatif ke teman-teman kita yang barangkali generasi muda. Tetapi secara umum tingkat karena partisipasi politik sebenarnya keterlibatan di politik kan nggak harus duduk sebagai anggota DPR. Iya, tidak harus sebagai puncak pimpinan, kepala daerah dan sebagainya. Tetapi bagaimana generasi muda memahami persoalan bangsa ke depan, bahwasanya mereka itu punya kepentingan dan punya peran terhadap kelangsungan bangsa dan negara itu sendiri, kan? Ya, ini tinggal kita bisa memahamkan. Pertama itu memahamkan bahwa generasi muda ini tetap sebagai bagian dari negara, bagian dari pemerintahan, warga negara Indonesia. Ini harus punya merasa memiliki bahwa ini pemerintah ini harus berjalan. Siapa lagi kalau bukan kita. Jadi ada kepikirannya mereka biar tertanam bahwa kita ini juga bagian dari pemerintah, kita harus ikut masuk di dalam pemerintah, tidak apatis kan begitu karena kan ikut menentukan jalan pemerintahan. Nah, kemudian apapun dia kesananya nanti kalau dia di pondok, dia di pendidikan, di sekolah umum, ini kan tidak, ini hanya pintu-pintu masuk saja, tapi setelah itu kita tanamkan. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang tokoh muda itu yang sekarang juga ada di penting, termasuk kita kalau mengaca
seperti pimpinan-pimpinan di tingkat pusat itu kan juga banyak yang dari pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren juga. Ya. Keterlibatan politik bisa muncul dari mana saja ya. Dari linknya bisa mana. Iya. Jadi ya itu. Tadi saya menambah warna ini nanti tidak. Betul. Karena ini kan kebijakan ini kan makro. Tidak satu-satu ngomong politik gini penganggaran. Ada lagi pengawasan. Ini kan ada banyak disiplin ilmu sebenarnya yang harus ada di situ. Iya. Memang politik memang ya unik juga. Unik dan menarik. Ada yang bilang politik itu cantik juga, butuh seni. Gitu ya. Tadi disampaikan gitu, butuh seni bagaimana dia berkiprah di politik. Ya, betul. Pendekatan masyarakat. Oke, kami memang kalau banyak anak muda yang ngomongin soal saya nggak mau tahu penting cari duit aja. Ya. Yang penting suara nggak penting, sepenting saya keberlangsungan usaha saja, tetap terus pendidikan terus. Mereka seolah tidak menangkap masa depan itu sebenarnya juga mereka yang menentukan. Memahamkan seperti ini kami yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD ini kan bagian dari politik regenerasi. Mereka meskipun barangkali tidak terlibat langsung dalam proses politik, dalam proses kepesertaan sebagai calon anggota DPRD atau calon kepala daerah, tapi mereka kan harus dipahamkan kan betapa pentingnya bahwasanya politik itu untuk mengawal proses pembangunan itu sendiri. Ya itu tadi. Makanya sekarang di tingkat desa itu ada kelompok-kelompok muda yang ini harus berperan di situ. Kalau dia punya pikiran, aku politikan, saya tidak ingin bicara politik. Yang cek saya bekerja, saya berusaha, cari duit. Itu kan juga hasil proses politik. Bagaimana bisa cari duit, bisa bekerja. Misalkan, loh ini ternyata saya sebagai pekerja kurang UMK-nya kurang. Ketika masuk bekerja di situ, ini kan juga bagaimana kita itu juga hasil proses politik. Sekarang ada kenaikan UMK yang semacam itu. Kalau hanya dibiarkan, ya tentunya ya dia juga tentunya misalkan pengusaha yang nanti tidak melihat ini nanti kebijakan dari mulai pembentuk seperti apa. Jadi kan harus menangkap. Artinya ini yang khusus dari teman-teman generasi muda, teman-teman muda ini karena dia punya inovasi, punya pikiran yang masih jernih. Ini tolong ini tidak hanya memikirkan pokoknya aku nyambut gawe. Dan nyambut gawe ini kan bagaimana bisa berjalan, tapi juga akan memahami ini semua adalah proses politik. Nah ini kita perkenalkan terus kepada masyarakat. Kalau mau jadi pegawai ini prosesnya begini, dan juga kebijakannya semacam ini dan seterusnya. Jadi tidak hanya urip neng Ponorogo, hidup di Ponorogo ini kalau hanya aku butuh apa enak ya tidak ada perkembangan. Ini enak. Oh iya. Gini aja nyaman sekaligus ini sudah ada program makan yang gratis, duduk aja. Oke, jangan sampai menyesal belakangan Pak Dwi ya. Tidak ikut dalam memperhatikan proses politik. Memang alurnya harus seperti itu, melahirkan pemimpin, melahirkan wakil rakyat sebagai bagian dari proses politik, dan itu akan menentukan terkait dengan kebijakan yang akan datang. Apakah barangkali titipan mereka, suara mereka, karena ada yang bilang suara saya nggak diperhatikan, jadi apolitik aja lah, paling kebijakannya juga seperti itu. Padahal proses itu sebenarnya kan dia bisa saja langsung bergabung sebagai pelaku nanti, sebagai calon wakil rakyat. Tapi ngomongin soal politik regenerasi itu sendiri, barangkali kita kalau ngomongin soal partai politik, sebenarnya open nggak sih untuk generasi muda mereka mau mencalonkan sebagai wakil rakyat ini? Kalau ngomongin soal wakil rakyat, iya. Jadi kalau kita kan ada rumahnya ini, rumahnya kan partai politik. Ya, partai politik. Mereka duduk di legislatif ini karena berangkat dari partai politik. Tidak bisa orang per orang langsung mencalonkan anggota dewan karena sudah diatur di undang-undangnya, undang-undang pemilu harus berangkat dari partai politik dengan berproses semacam itu. Nah,
itu masing-masing partai tentunya punya cara sendiri dalam rangka merekrut ataupun mengajak ikut kader untuk bergabung. Kalau kita juga open, terbuka. Bahkan kita itu yang ada di legislatif ini macam-macam. Ada yang dulunya kepala desa, ada 2. Ada yang dari pengusaha, ada yang dari petani, ada yang dari organisasi kemasyarakatan. Jadi tidak harus murni ini orang PKB. Orang PKB itu orang ini kan ada platformnya, partai kita terbuka, jadi terbuka siapapun bisa masuk. Bahkan ini kita untuk peran generasi muda ini sangat diprioritaskan. Artinya kemarin yang daftar untuk ikut di partai politik ini banyak yang generasi muda ya. Ya kita buka kepada NU dan Banomnya bagaimana bisa ke situ, kemudian organisasi kepemudaan. Tapi ini ya maaf, mestinya sekarang proses itu lebih panjang. Lebih panjang itu dalam arti masuk di kepengurusan, masuk di mulai proses awal, jadi nanti akan bergerak di situ, akhirnya kan tahu berpolitik itu bagaimana dan seterusnya. Tidak hanya ketika pencalonan aja, jadi berproses lebih panjang. Ini nanti insya Allah akan berbeda nilainya. Nah inilah pintu untuk teman-teman generasi muda ini untuk bisa berkiprah ke situ. Jadi memang sebenarnya ada ruang diberikan kesempatan untuk generasi muda sebenarnya di partai politik sendiri bergabung di situ. Bahkan itu yang di pusat itu kan ada pengurus harian itu teman-teman dari organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan. Itu ada banyak yang di situ dan sudah ada yang lolos menjadi anggota legislatif. Dan ini pengurus harian ini dia sangat berperan di dalam bersama-sama dengan kepengurusan yang ada di tingkat kalau partai. Kalau di PKB Pak Dwin sudah melihat keterlibatan generasi muda untuk mulai ke dalam politik ini? Ya sudah. Kepengurusan juga. Kepengurusan sudah banyak. Sudah banyak. Kita ngomong di Ponorogo ini banyak yang dari generasi muda yang itu berangkat dari teman-teman organisasi kemasyarakatan atau dari teman-teman mahasiswa yang sekarang terlibat di dalam partai politik. Ya kalau di generasi muda itu kan maksudnya di Garda Bangsa, ada yang di Gema Sabah, kemudian yang khusus perempuan ada Perempuan Bangsa. Itu rata-rata pemuda ya. Jadi jangan disalahkan ya, nanti kalau sudah diberikan ruang tempat. Iya, seperti halnya kita sudah menyiapkan 30% perempuan. Bahkan kita ketika pencalonan itu lebih dari 30%. Tapi ya akhirnya hasilnya semacam itu. Ini tolong menjadi pikiran bersama yang ya 30%, mudah-mudahan juga bisa 30% masuk ke sana sebagaimana undang-undang yang ada. Tapi alhamdulillah kita yang di PKB ini dari 8 ini sudah juga menelurkan dua perempuan. Kalau ngomong hampir ya itu. Hampir 30%. Bahkan yang masuk di legislatif ya ada yang praktis semuanya laki-laki juga ada. Tapi artinya kita sudah nampak keterlibatan perempuan. Jadi jangan sampai harus ada pemaksaan. Kalau sudah ada kuota 30% untuk perempuan, jangan ada pemaksaan minimal 30% usia 30 tahun ke bawah. Itu pemaksaan. Betul. Jadi biarlah berjalan secara alamiah karena proses itu mengalir. Dan memang untuk politik rumusnya bukan rumus matematika, tapi rumusnya terjadi dari politik itu sendiri. Kalau ngomong soal politik, dulu itu identik politik itu ya berkecimpungnya bukan kepala daerah saat itu, tetapi sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD, namun bisa masuk ke dalam dunia politik. Dua realita yang memang realita ini terjadi di Indonesia, Kang Wi. Barangkali kalau bapaknya sebagai pimpinan parpol gampang aja anaknya ditarik ke dunia politik. Demikian juga sebaliknya, kalau belum pernah masuk dalam dunia politik, kalau belum pernah juga mendapatkan pendidikan politik, barangkali juga tidak akan semudah.
dari regenerasi politik itu sendiri. Tapi kalau kita bicara soal masa sekarang, barangkali yang harus jadi panggilan hati masuk dunia dalam politik bukan karena orang tuanya atau lingkungan, barangkali karena panggilan jiwa. Iya betul. Kalau orang sudah paham politik itu nanti seperti inilah. Politik itu penting karena ikut mengawal jalannya pemerintahan atau ikut menjalankan pemerintahan. Kecerdasan seperti ini yang harus dibangun, Kang Gi, barangkali untuk generasi muda sekarang. Iya, jadi kalau dulu ngomongnya ada keluarga, ya, dinasti. Iya. Ya, ini khusus dalam rangka rata-rata waktu itu kan yang di legislatif. Sekarang banyak pintu yang harus mereka masuk. Ini kan di tingkat, ya, di tingkat kepala daerah. Ini paling bawah di desa. Di desa itu kan, di desa itu kepala desa. Ini kan ya dari keluarganya. Sekarang kan sudah terbuka, kepala desa muda juga banyak. Di tingkat kepala daerah juga begitu. Meskipun masih dibatasi dengan ketentuan-ketentuan. Misalkan kalau di desa ada aturan untuk persyaratan, di pemerintah, di bupati juga begitu, ada 20%. Nah, sampai ke pusat juga begitu kan. Alhamdulillah ini kita merasa bersyukur dan senang sekali mendengar ini ngomong kebijakan dari pusat, hasil dari MK tentang ambang batas presiden. Ini sudah tidak ada nol. Artinya ini lebih membuka lagi kesempatan khususnya bagi generasi muda dan juga partai-partai yang kemarin non partai, yang non parlemen, yang partainya ini suaranya kecil, nggak mencukupi untuk persyaratan itu, sekarang sudah bisa. Dengan demikian kesempatan untuk berkiprah ini kan sudah terbuka, sudah semakin dibuka. Jadi bagaimana mereka itu bisa menggunakan ini kesempatan baik mulai dari pusat sampai dengan di tingkat di desa karena hanya saja kalau pilihan kepala desa bukan politik, tapi itu kan berproses seperti layaknya demokrasi. Dipilih dicalonkan dan dicalonkan. Yang ini ada pikiran bagaimana proses itu juga dilewatkan partai kan yang dari Komisi 2 kemarin. Lepas itu semua ya ini bagaimana semuanya itu bisa berkiprah di dunia politik. Oke lah yang seneng di politik, yang tidak ini juga tetap bisa berkiprah di luar politik, tapi jangan ngomong aku pokoknya nyambut gawe iku ngene iki ora ngurusi macam-macam karena ini semuanya adalah hasil proses politik. Itu yang lebih utama. Kalau jadi korban kebijakan politik penting karena mestinya kan saya harus menyuarakan suara ini kepada wakil-wakil, menyuarakan kepada bupati, kepada gubernur dan seterusnya. Jadi ini artinya bukan harus masuk politik, tapi keterlibatan, jangan sampai apatis lah intinya. Apapun nanti posisinya, mereka hanya menyumbangkan suara, terlibat aktif, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat atau calon pimpinan daerah. Ini penting banget karena memang pemikiran itu memang sebagian kan harus dititipkan kepada rakyat juga. Tidak terlibat langsung. Tapi ada hal menarik Kang Gi, tadi kalau kita mulai cerdas berpolitik untuk generasi muda, karena keterlibatan generasi muda penting. Kalau kita ngomongin soal DPT misalnya, kemarin kan cukup signifikan kan untuk generasi milenial, generasi yang sudah punya hak suara atau katakanlah pemilih pemula yang punya hak suara, mereka harus dididik betapa pentingnya meskipun no money, tanpa uang pun mereka harus dengan kesadaran semakin pintar memilih calon pemimpin. Mereka kan harus belajar akhirnya Pak Dwi. Jadi kalau ngomong jumlah pemilih di DPT ini bahkan lebih ada 60% kan. 60% ini mereka pemilih cerdas. Pemilih cerdas karena itu pemilih pemula yang juga sudah bisa mikir ke sana kemari tanpa harus ada sentuhan apapun. Sentuhan apapun kan
ceritanya kan ada sentuhan, ya ada sentuhan barang atau sentuhan apa. Jadi itu yang harus kita sasar ke mereka, ke teman-teman itu karena 60%. Dan ini sebagai politik cerdas yang tanpa mahar bahasanya, tanpa mahar, inilah yang ke depan ini menjadi penentu nantinya. Ya. Ada hal penting Pak Dwi yang barangkali yang harus diperhatikan juga, sekarang kan zamannya sudah beda dengan tahun-tahun sebelumnya, dan tanggung jawab generasi muda juga memang tidak kecil. Tapi kalau kita ngomongin soal generasi muda itu sendiri, ada hal penting yang harus kita omongkan juga, ini soal etika Pak Dwi. Etika adab, bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari, tapi juga etika dalam berpolitik. Iya, fatsun politik, ya. Untuk generasi muda. Ya, jadi itu kalau teman-teman memang kalau sudah ada pendidikan yang ada di perguruan tinggi, ada di meja belajar, itu kalau kita sudah masuk di politik ini kan ada yang namanya etika fatsun politik. Ini tidak rasa ini kan penting, rasa ini tolong ini yang harus dijaga juga dan juga ditanamkan kepada teman-teman generasi muda. Jangan sampai nggak ada etika, nggak ada fatsun. Kalau nggak ada fatsun ya nanti bubra-bubrahan harus. Kalau keperhatian kita, ada yang bilang Sanom saiki nggak punya unggul, nggak punya sopan santun. Ya. Kalau soal politik kan beda lagi nanti. Iya. Jadi kalau sebenarnya tidak harus masuk tidak ngomong hanya fatsun politik, tapi etika yang ada di tingkat pendidikan, di tingkat sekolahan, di tingkat pondok pesantren ini. Saya pikir kalau mengata yang dulu kan unggah-ungguh itu sangat kelihatan. Kalau di pondok pesantren oke lah, sudah. Yang dia ini kan perlu ada. Saya pikir ini menjadi pikiran tambahan. Barangkali nanti kita bisa menjadi peraturan yang ada di daerah, mungkin bisa diperda tentang etika ditanamkan di tingkat sekolahan yang lebih mendalam lagi, karena memang kalau itu sudah ada modal di itu, nanti kan fatsun yang ada di politik insya Allah sudah nggak terlalu menjadi kekhawatiran. Karena meskipun di DPRD ada rambu-rambunya, ada tatipnya, ada undang-undang penting ya. Jadi ada sebenarnya ada kode etik, ada tata beracara sudah diatur, tapi kan tidak hanya semacam itu. Kalau mereka saja pelakunya itu etikanya kurang, masih saja itu berjalan. Akan selalu timbul benturan di dalamnya kalau fatsun soal ini tidak begitu-begitu ditanamkan. Tapi memang dalam perjalanannya kalau semuanya beretika itu kan jauh. Tapi politik kan menggelitik juga. Ya kadang sikut-sikutan. Tapi mudah-mudahan sikut-sikutan ini ke dalam rangka kepentingan rakyat, tidak sikut-sikutan untuk kepentingan pribadi. Sama-sama dalam satu komisi antar fraksi ini saling sikut-sikutan. Tapi ini untuk perjuangan wilayahnya masing-masing ini kan bagus. Tapi kalau ngomongin keterlibatan generasi muda di DPRD Ponorogo kami misalnya, ini peran penting apa yang harus diambil generasi muda? Karena kita kalau ngomongin soal pembangunan secara makro kan barangkali soal yang menyentuh program atau visi misi soal generasi muda kan barangkali nggak sebegitu banyak. Tapi peran apa yang harus diambil generasi muda ketika duduk di anggota DPRD? Iya, anggota dewan yang ada di DPRD ini kan kita itu tadi di awal saya ngomong ini kan belajar ini terus menerus, tapi yang kalau sudah duduk di anggota dewan, baik itu generasi muda ataupun yang sudah berperiode misalnya, itu kan tetap apa yang menjadi tugas pokok fungsi yang ada di DPRD sebagai lembaga pengawasan, penganggaran, kemudian membuat peraturan-peraturan daerah. Itu kuncinya. Lah kemudian
dia harus berperan di mana. Ini kan karena pintu masuknya mereka dari partai, tentunya yang menugaskan kan partai. Dia harus berada di komisi A, komisi B, di komisi D yang di pembangunan, di pendidikan dan seterusnya. Tapi dimanapun, saya pikir ketika masuk itu kan kita punya temen yang sudah punya pikiran yang cerdas, punya pikiran yang masih visioner, yang masih fresh. Ini kan dari teman-teman generasi muda. Jadi begitu masuk, insya Allah dia akan bisa menyesuaikan, tetap berlandaskan aturan yang ada. Jadi ada energi baru. Ya, kalau saya pikirannya begitu, bukan harus berada di mana, dimanapun saya jamin bisa, karena bisa menyesuaikan, karena kita sudah diatur dengan tugas pokok fungsi. Yang kedua, kita juga punya tempat, ada tempat-tempat yang di situ yang kita masih fresh, insya Allah malah saya jamin malah lebih bisa. Karena ada yang bilang dia keterwakilan pemuda itu generasi muda ada, maka harus punya wakil generasi muda. Kan nggak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kan mereka kepentingan yang ada di sini kan tidak hanya misalkan generasi muda masuk di dispora, ini kan misalnya di kepemudaan ya, di komisinya itu kan hanya di situ, padahal di situ ada yang komisi D tentang pendidikan juga ada yang itu muda. Di pertanian juga sekarang menyentuh generasi muda. Jadi tidak harus aku ya, kalau begitu, ketika saya kemarin berangkat dari organisasi kemasyarakatan, terus kalau saya coba ternyata waktu kemarin itu di komisi A, ini karena hubungannya dengan pemerintahan, hukum dan pemerintahan, ini agak-agak nyambung, tapi ternyata di komisi yang lain pun ada kesempatan untuk di situ, dan tidak menutup untuk bagi generasi muda gitu. Jadi artinya begitu banyak persoalan yang sebenarnya membutuhkan pemikiran kita ketika duduk sebagai anggota DPRD, misalnya seperti Pak Du ya. Iya, jadi harus kita garis bawahi. Ini kan sekarang ke depan, dari sekarang ke depan ini kan wilayahnya generasi muda. Karena wilayahnya generasi muda, silakan berbagai wilayah itu kita masuk di situ. Kalau ngomong di legislatif ada 45, ya kita bagi rata. Bahkan kan itu kalau ngomong kita masuk di komisi A, B, C, D ini kan ketentuannya 2,5%, 2,5 tahun bisa berganti kalau memang ingin berperan di satunya lagi. Itu tinggal mungkin kan untuk di rolling. Iya, bisa. Lebih mengenal banyak bidang yang harus dipelajari. Tapi hal penting tentunya ketika politik regenerasi berarti yang senior, yang sudah tua harus legowo juga. Ganti generasi. Ya, itu nanti akan tetap berproses. Saya pikir akan berproses. Kita melihat sekarang saja lah. Sekarang saja ini kan juga ternyata munculnya dari teman-teman generasi muda ini ya dengan secara alamiah kan semuanya kan sama-sama mencalonkan. Tapi banyak yang ada, tidak sedikit lah yang orang tua ini sudah bergeser dari generasi muda. Legowo juga. Karena prosesnya juga sesuai dengan ketentuan yang ada, nggak ada masalah ini. Dan ini memang harus dipahami karena salah satu kunci sukses juga ya harus memperhatikan generasi muda. Tadi disampaikan pemilihnya 60% DPD juga generasi muda. Itu potensi yang harus digarap. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung program Obsesi untuk edisi hari ini. Barangkali closing statement terkait dengan politik regenerasi. Kita ngomong soal lokal di Ponorogo, Kang Bimo, closing statementnya seperti apa? Iya, jadi karena ini kan strategi dalam rangka pengembangan dan penerapan kebijakan untuk di partai politik. Jadi strategi regenerasinya kan begitu. Kita berpesan kepada teman-teman yang ada ini dalam rangka politik regenerasi ini, mari kita bersama-sama belajar dalam rangka meningkatkan kualitas kepemimpinan, itu penting. Yang kedua, memperbarui ide-ide pemikiran, karena ide yang lama ini sekarang proses ini kan sudah digaget. Ada yang gadget ini kan sudah
digitalisasi. Jadi kan terus menyesuaikan. Jadi merubah pikiran-pikiran itu, kemudian kepada teman-teman tetap mengurangi ini dalam mereka mengurangi dampak yang tua-tua ini loh. Ya, dampak yang tua-tua. Pengembangan kemampuan dan kompetensi ini penting. Ya, ini bagi kita semua karena ini ke depan era kita, era pemuda, era generasi muda. Ini kapan kalau kita tidak secepatnya untuk ke situ dengan mulai berproses belajar bersama. Saya pikir itu sebagai akhir, dan sekali lagi kita masuk di 2025 ini, marilah kita sambut tahun 2025 dengan suasana yang gembira. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, lancar semuanya dalam rangka bekerja, belajar ataupun beribadah. Makin sejahtera. Amin ya. Meskipun barangkali akan banyak persoalan-persoalan baru yang mesti, pokoknya sekali lagi tetap ada perubahan. Tetap ada perubahan. Harus bisa mengikuti, bisa menyelesaikan persoalan pada yang terjadi. Oke, ditunggu yang jelas perantau muda ke depan dalam bidang politik akan semakin banyak penyegaran Pak Dwi ya. Karena politik akan terus berproses dan politik juga butuh campur tangan semua pihak termasuk generasi muda. Baik, demikian Pak Presa dan pendengar bincang kita pada kesempatan pagi hari ini bersama Kang Wi, Bapak Dwi Agus Prayitno SMSI sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo Politik Regenerasi. Nantikan obrolan menarik lainnya Kang Wi ya. Iya, siap. Dan ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi generasi muda untuk ikut terjun dalam politik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.